mau bahas bareng-bareng gimana cara menulis proposal skripsi yang benar dari latar belakang sampai ke daftar pustaka. Santai aja ya, di sini saya bakal jelasin sesimpel mungkin biar kalian gampang mengerti. Yuk, langsung mulai. Oke, kita mulai dari yang paling pertama kelihatan. Banyak mahasiswa yang asal-asalan nulis judul, padahal judul itu harus mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama, objek formal. Objek formal ini adalah teori yang kamu pakai. Yang kedua adalah objek material. Objek material adalah fokus atau apa yang kamu teliti. Dan yang terakhir adalah konteks. Konteks ini adalah lokasi atau settingan penelitian kamu. Nah, jadi ini contohnya. Misal judulnya implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI di masa tahun. Nah, implementasi itu merupakan objek formalnya. Kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI itu adalah objek materialnya. Dan masa tahun adalah konteksnya. Simpel kan? Nah, ini bagian yang paling penting dan paling panjang, yaitu latar belakang. Di dalam latar belakang ini, minimal 4 halaman dan maksimal 7 halaman. Jangan asal nulis, harus ada struktur yang jelas. Pertama, mulai dengan fenomena. Nah, di sini kamu ceritain tuh kejadian nyata yang kamu amati. Bisa dari pengalaman langsung, berita, atau kebijakan. Yang kedua, get fenomena. Di sini kamu jelasin, loh seharusnya begini, tapi kenyataannya begitu, kayak ada yang gak beres. Yang ketiga, masalah penelitian. Nah, dari get tadi, kamu rumusin tuh, apa sih yang mau kamu cari jawabannya. Yang keempat, get research. Di sini kamu cek tuh penelitian sebelumnya, sudah bahas atau belum topiknya. Kalau belum, nah itu celahnya. Yang kelima, novelty atau kebaruan. Apa yang baru dari penelitian kamu dibanding dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, urgensi. Di dalam urgensi ini, kenapa penelitian kamu harus dilakukan sekarang dan apa dampaknya jika tidak diteliti. Yang terakhir, fokus penelitian. Pada fokus penelitian ini, satu paragraf simpel nyebutin kamu itu fokus meneliti apa. Ingat ya, semua penjelasan harus didukung data dan referensi. Minimal 8-10 referensi di bagian latar belakang ini. Nah, setelah latar belakang tadi, ada yang namanya bagian identifikasi masalah. Simpelnya, ini adalah data masalah-masalah yang kamu temuin ketika nulis latar belakang tadi. Nah, di sini kamu tulis saja tuh dalam bentuk poin, jangan terlalu panjang. Misalnya, pola asuh orang tua yang kurang baik, akhlak remaja yang menurun, dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini kamu nulis tuh semua masalah yang ada sebelum nanti dipilih yang mana yang mau kamu fokuskan. Nah, di bagian selanjutnya ada yang namanya fokus atau batasan masalah. Kalau penelitian kamu memakai kualitatif, kamu pakai fokus masalah. Kalau misalnya penelitian kamu menggunakan kuantitatif, itu pakai batasan masalah. Nah, karena masalah yang kamu temuin itu banyak, nggak mungkin tuh kamu bahas semuanya. Makanya ada yang namanya batasan masalah. Di sini kamu bilang, oke, dari masalah ini saya cuma fokus ke ini, di lokasi ini, dan dengan jumlah subjek sekian. Tujuannya agar penelitian kamu tidak melebar kemana-mana dan tetap bisa dikerjain dengan kemampuan, waktu, dan tenaga yang kamu punya. Nah, di bagian selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, kalau batasan masalah tadi itu pernyataan. Nah, sekarang rumusan masalah ini pertanyaan. Disinilah kamu nulis pertanyaan utama yang mau kamu jawab lewat penelitian kamu. Contohnya, bagaimana implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran PAI di masa 1 Obat Hilir? Ingat teman, harus singkat, jelas, dan bisa dijawab melalui penelitian. Nah teman-teman, jangan bikin pertanyaan yang terlalu luas dan terlalu filosofis ya. Di bagian selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini simpel teman-teman. Ini adalah versi pernyataan dari rumusan masalah tadi. Kalau rumusan masalahnya bagaimana implementasi, maka tujuannya adalah untuk mendeskripsikan implementasi. Dan ingat teman-teman, tujuan dan rumusan masalah itu harus nyambung. Jangan beda topik ya. Di bagian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, jadi setiap penelitian itu harus bermanfaat. Di bagian manfaat penelitian, kamu jelasin 2 hal. Yang pertama, manfaat teoritis, artinya kontribusi kamu ke dunia ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini adalah manfaat yang langsung bisa dirasain. Misalnya, buat gurunya bisa dipakai untuk perbaikan cara mengajarnya, dan buat siswanya bisa meningkatkan motivasi belajarnya, dan seterusnya. Jangan asal nulis ya, pastiin manfaatnya realistis dan nyambung sama topik penelitian kamu.
Nah, di bagian selanjutnya, kerangka teori. Kerangka teori itu kayak fondasi ilmiah dari penelitian kamu, teman-teman. Misalnya di sini kamu jelasin teori apa yang kamu pakai dan bagaimana cara kerjanya. Misalnya, kalau judul kamu tentang implementasi, maka kamu harus jelasin apa itu implementasi menurut para ahli dan apa saja tahapan atau indikatornya. Ini penting banget teman-teman, karena nantinya teori inilah yang kamu pakai untuk menganalisis data di lapangan. Di bagian selanjutnya, hipotesis. Hipotesis ini khusus yang penelitiannya kuantitatif. Nah, kalau penelitian kamu kuantitatif, maka ada bagian hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara sebelum penelitian kamu dilakukan. Nah, hipotesis ini ada dua jenis. Yang pertama, H0 atau hipotesis 0 yang bilang tidak ada pengaruh atau hubungan. Yang kedua adalah HA atau hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini bilang ada pengaruhnya atau ada hubungannya. Nah, nanti dari penelitian kamu, salah satu dari dua jenis ini yang akan terbukti. Nah, di bagian selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bukan kalian bikin cuma dari buku ya, tapi ini adalah review penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang mirip dengan topik kalian. Minimal 4 penelitian, bisa dari skripsi ataupun jurnal. Nah, untuk setiap penelitian, kamu harus jelasin tuh siapa penulisnya, apa judulnya, apa tujuan dan hasilnya, terus apa persamaan dan perbedaan dengan penelitian kamu. Fungsinya buat buktiin bahwa penelitian kamu baru dan beda dari yang sudah ada. Oke, selanjutnya metode penelitian. Nah, di bagian ini adalah bagian teknis. Nah, di sini kamu jelasin gimana cara kamu melakukan penelitian. Di metode penelitian ini ada jenis penelitian. Apakah kamu langsung turun ke lapangan atau field research atau cuma baca-baca literatur atau library research. Nah, yang kedua itu ada pendekatan apakah kamu pakai kualitatif yang mencari makna atau kuantitatif yang menggunakan angka dan statistik. Yang ketiga, lokasi dan waktu. Di mana kamu meneliti, kenapa kamu milih tempat itu, dan berapa lama penelitiannya. Nah, bikin juga tabel jadwal penelitiannya ya. Yang keempat, sumber data. Sumber data ini ada dua. Yang pertama, sumber primer. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber primer ini data langsung dari narasumber. Kalau sumber sekunder itu dari buku, jurnal, atau dokumen pendukung. Nah, teman-teman, kalau penelitian kamu itu kuantitatif, maka tambahkan populasi dan sampel. Nah, kamu jelasin berapa jumlah subjek dan bagaimana cara kamu memilih sampelnya. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Nah, kalau penelitian kamu menggunakan kualitatif, berarti dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kalau misalnya penelitian kamu kuantitatif, itu dengan cara menggunakan angket atau tes. Keenam, teknik keabsahan data. Kalau penelitianmu kualitatif, maka kamu pakai triangulasi, dan jika penelitian kamu kuantitatif, kamu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Kalau penelitian kualitatif, dia pakai model Miles dan Huberman, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kalau penelitian kuantitatif, pakai rumus statistik sesuai dengan kebutuhan, misalnya product moment atau regresi linear. Oke, yang selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Nah, sistematika ini kayak petah dari skripsi kamu. Kamu jelasin secara naratif isi dari setiap babnya. Bab satunya pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Dan bab 2-nya landasan teori, berisi kerangka teori. Bab ketiga, metode penelitian. Bab keempat, hasil dan pembahasan. Bab kelima, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Dan terakhir, daftar pustaka. Tulis dalam bentuk paragraf yang mengalir, bukan poin-poin ya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini bukan bagian yang bisa asal-asalan. Ada beberapa aturan yang wajib kita ikutin. Yang pertama, minimal 15-20 referensi. Komposisinya 50% dari jurnal ilmiah, 30% dari buku, dan 20% dari website atau sumber lain. Yang kedua, referensinya harus yang baru, maksimal 5 tahun terakhir. Yang ketiga, format penulisannya pakai APA style. Ini format internasional yang paling umum dipakai. Yang keempat, diurutkan alfabetisnya, mulai dari buku, jurnal, dan website lainnya. Nah, teman-teman,
Dari itu, ada tips pentingnya. Gunakan aplikasi Mendeley atau Zotero biar lebih gampang dan lebih otomatis. Dijamin lebih hemat waktu dan mengurangi risiko salah format. Itu tadi review lengkap tentang cara nulis proposal skripsi. Dari judul, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, pinjam pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan sampai ke daftar pustaka. Intinya, nulis proposal itu bukan hal yang harus ditakutkan. Yang penting, kamu pahami dulu strukturnya, baru deh mulai nulis satu persatu. Kalau teman-teman masih bingung di bagian tertentu, bisa ditonton ulang video saya ya. Semangat buat yang lagi ngerjain skripsi. Kalian pasti bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.